Assalamualaikum, selamat siang Pangkalan Berandan. Kita kembali lagi di podcast Pangkalan Berandan, program bincang-bincang bersama warga Pangkalan Berandan. Kali ini kita akan ditemani sosok yang tak asing lagi di media sosial. Ia adalah Akira Ketua. Apa kabar semua? Ah, Assalamualaikum, selamat sore Pak Akira Ketua. Waalaikumsalam Gimana kabarnya warahmatullahi saat ini? wabarakatuh. Ah, Kalau aku sehat aja boy. Jadi bagaimana menyangkut masalah Kota Pangandaran ini kan, yang ingin ditanyakan. Ya, kabarnya ada inovasi pembangunan di Puraka 1. Bagaimana itu ceritanya Pak Akira? Kalau itu sudah saya amati, sudah saya pantau, sudah saya tengok, itu layak tempatnya. Cuman kita butuh support, dorongan daripada masyarakat Pangandaran. Termasuk tokoh-tokohnya ya. Iya, terutama masyarakat Pangandaran, dari tokoh-tokoh masyarakat Pangandaran yang tak terlepas dari Bupati Langkat lah, Sahabandin, Bapak Ondim. Beliau penentu untuk membangun itu. Karena cita-cita beliau pun bagaimana Berandan ini supaya maju, supaya berubah. Jadi kita tuh harus bersama-sama mendukung apa keinginan Bapak Bupati kita, apa keinginan beliau, kita harus dukung. Karena tanpa beliau ini nggak akan jadi nih inovasi yang bakal dibuat ini. Karena desainnya sudah saya lihat, sudah saya telaah, punya konsep yang bagus, cuma perlu dukungan. Yang pertama dukungan dari DPR RI, yang dapil-dapil daerah Langkat lah, Teluk Aru. Karena ini yang pertama sekali punya gagasan ini cukup bagus untuk mendorong inovasi anak-anak muda ini, milenial ini. Karena di situ informasinya dari hal-hal yang dibuat desainnya tadi, itu pemikiran orangnya cukup bagus. Tak salah namanya Pak Tony. Kemarin itu ada, saya dengar, saya pun dengar, saya lihat, saya pun belum pernah kenal dengan Pak Tony itu. Katanya warga Pangandaran juga, cuman berada di luar. Merantau di luar lama. Merantau di luar dia. Jadi dia kan pingin juga bangun Berandan. Supaya Berandan ini maju, tidak seperti kota mati. Karena kita sebagai warga Pangandaran boy, terus terang lah ya. Karena cukup besar kontribusi Pangandaran ini, apalagi Pertamina minyak Pangandaran ini terhadap negara. Tapi nyatanya sekarang ini apa yang mau dibuat? Apa yang mau diterobos? Jadi dengan adanya pemikiran-pemikiran, gagasan daripada orang maju, maka kita harus dukung. Apa aja tuh Ketua rencananya dibangun di Puraka 1? Oh banyak. Di situ ada sarana olahraga, ada kafe, angkringan, juga ada pokoknya UMKM. Inovasi UMKM itu cukup terdepan lah, cukup maju. Tidak seperti UMKM yang ada. Kalau UMKM yang ada ini kan terlalu kumuh, terlalu ketertinggalan. Kalah kita dengan daerah Sidoarjo. Berarti UMKM modern Sidoarjo itu cukup pesat bangunnya. Boleh dikatakan sana UMKM pintar. UMKM pintar itu sudah maju teknologinya secara digital. Jadi di Berandan ini kan masih tertinggal. Di situ banyak juga yang bakal dibangun, dijadikan seperti gedung serbaguna, museum, dan tempat berolahraga pun ada juga. Nah, ini desainnya udah cukup mantap ini. Karena ada pula tambang-tambang monumen-monumen tentang kota sejarah Berandan lah. Kota sejarah Pangandaran. Ya. Jadi itu perlu kita dukung.
kita berharap kepada masyarakat Pangandaran, mari kita dukung inovasi baru yang tak dapat kita nikmati, tapi anak cucu kita pasti dapat menikmatinya. Nah, jadi kita mari bersama-sama hilangkan pertikaian, hilangkan kegaduhan, mari bersama-sama. Kalau nggak kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita harus bangkit, harus semangat. Nah, kita nggak mau seperti pasar-pasar kita sekarang ini. Pasar kita sekarang ini, sedih kita melihatnya. Lewat upaya gitu. Yang terutama jalan macet, tata kotanya nggak beres, kanalnya jorok. Jadi kita butuh terobosan-terobosan baru. Jadi kita berharap kepada Bupati Langkat, Pangondim, supaya mendukung untuk perubahan ini. Aku yakin beliau 100% dukung. Karena saat ini sama siapa lagi kita mengadu kalau nggak kepada beliau. Ini Ketua, kan kalau kita membangun inovasi ini kan harus ada percepatan penguasaan lahan tanah oleh Pemkab Langkat kan dari Pertamina. Itu macam mana tuh? Ya, itu harus didorong oleh Bupati Langkat. Ya. Harus didorong ke Bupati Langkat ke Jakarta sana, harus jemput bola. Itu di daerah kita ini banyak lahan-lahan Pertamina yang telantar, yang nggak berfungsi lagi, yang ada menjadi sarang musang, sarang ular. Jadi bagaimana dirubah supaya lebih baik lagi seperti di sebelah SPBU Jalan Tamrin ya. Nah, itu potensinya cukup besar. Pinggir jalan lintas deh. Ya, cukup besar, potensi cukup besar. Itu bisa menampung UMKM itu cukup banyak. Sarana olahraganya, museumnya, tempat konser-konsernya semua. Jadi kalau konser-konser nanti dengan artis ibu kota diundang, kita udah punya lapak, udah punya tempat, udah punya sarana. Ya, berarti ini bisa meningkatkan perekonomian, mencegah pengangguran, ya kan? Yang jelas kita mencegah narkoba. Mencegah narkoba. Ya. Mencegah narkoba. Dengan adanya ekonomi meningkat, narkoba akan menurun, berkurang. Dengan adanya aktivitas tadi ya. Jadi aktivitas masyarakat itu udah fokusnya ke inovasi yang baru, seperti UMKM yang modern. Apalagi ada tempat konser-konser itu, museumnya, tempat gedung serbagunanya, itu kan udah inovasi untuk era sekarang. Iya. Jadi yang sekarang yang ada di Pangandaran ini masih yang tua-tua juga, yang lama-lama. Itu nggak perlu kita pakai lagi. Dia meningkat perekonomian berarti ya kan. Masa kita sudah berapa puluh tahun merdeka, masa daerah kita masih begitu-gitu aja, nggak ada kemajuannya. Nanti kalau dibilang Berandan ini sakit, Berandan ini maju. Dibilang maju, tapi masih sakit. Jadi marilah kita bersama-sama untuk mendukung program ini yang menyangkut masalah anggaran. Ini bukan anggaran APBD Langkat. Jadi anggaran mana Nuk? Ini tidak menggunakan APBD Langkat, karena anggaran ini tidak sedikit. Nggak sedikit. Jadi bagaimana kita jemput bola ke pusat? Banyak peluang-peluang di sana. Peluang UMKM, peluang kesejahteraan rakyat. Jadi peluang infrastruktur yang baik itu banyak. Jadi harus kita terobos ini. Dengan adanya kita terobos ini, insya Allah semoga 2026, 2027 akan datang kita sudah punya terobosan baru. Macam kita nih boy, nggak penting lagi. Tapi generasi kita gimana? Anak cucu ya. Anak cucu kita ke depan. Kapan lagi Berandan ini bisa berubah? Anak cucu kita melihat. Masa anak cucu kita melihat begitu-gitu aja? Nggak ada perubahannya. Apalagi sekarang tantangan narkoba itu cukup luas. Cukup menyakitkan. Banyak perceraian-perceraian tentang narkoba. Jadi kita dengan adanya kita terobosan baru, inovasi baru, membuat gedung serbaguna, membuat keramaian
tempat inovasi yang terpadu. Jadi cara pemikiran milenial kita ini berubah total. Dari hal yang narkoba menjadi yang positif. Nah, yang menjadi istilahnya menjadi pelaku UMKM, pelaku usaha. Karena sekarang ini informasinya 2026 ini Menteri Keuangan Purbaya mengucurkan dana untuk KUR. Nah, dana KUR untuk bagi usaha UMKM. Informasinya 100 juta tanpa boroh. Jadi dengan adanya dibuat inovasi yang sekarang ini gagasan oleh Pak Tony ini, mungkin para remaja, adik-adik kita punya harapan baru, membuka peluang bisnis. Jadi meninggalkan kebiasaan lama seperti narkoba, seperti lem kambing, itu kebiasaan lama mereka. Banyaklah dampaknya bagi masyarakat. Dampaknya nggak baik. Jadi dengan adanya gagasan baru ini yang dibuat, yang rencana ataupun akan datang mau terwujud, itu di Penus ada satu, di Jalan Tamrin ada satu. Nah, ada 2 titik lah yang ada 2 titik bakal dibangun ya. Dengan adanya 2 ini lahir, maka tata kota Pangkal Berandan insya Allah berubah gitu. Berubah. Apalagi dengan masuknya camat baru ini. Camat baru ini Iram Effendi, mungkin beliau akan bertindak tegas, melakukan perubahan-perubahan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Berarti sejalan sama camat nih Pak. Ya. Begitu juga lurah Berandan Timur harus tegas juga. Ikut program bupati. Jangan kita tidur, nggak boleh. Selesaikan tentang PR yang ada Berandan Timur, Semeraut. Itu harus wajib kita benahi bersama. Kalau nggak kita siapa lagi? Aku yakin Pak Camat pasti setuju tentang perubahan ini. Didukung juga sama tokoh-tokoh Pangkal Berandan lainnya lah ya. Iya. Kan banyak nih tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh Pangkal Berandan ini udah jelas 100% dukung. Yang terutama Haji Yansarin, yang Haji Sarum Hakim, Haji Sapruddin Basir, ada Nur. Jadi banyak masyarakat yang nama tokoh-tokoh masyarakat ini mendukung. Begitu juga Bang Yan, Yusuf Toke, udah 3 naik pun dukung juga. Bagaimana supaya ini dijebolkan. Jadi menyangkut tentang dukungan ini Boy, termasuk Pak Yusuf Toke. Beliau pengusaha perikanan yang peduli ya. Yang peduli. Sebelumnya pun mereka dah peduli itu. Oke, pasang lampu, macam-macam dilakukan untuk Pangkal Berandan. Demi kemajuan Berandan tadi ya. Beliau pun mendukung penuh juga program kebijakan Bapak Bupati Langkat. Yusuf Toke. Ada Yan Sengeh juga. Yan Sengeh dan kawan-kawan lah di Pangkal Berandan ini. Maupun anak-anak remaja milenial ini, waktu saya diskusi sama mereka itu orang tua pun mendukung dengan terobosan yang ada ini. Benar tuh ketua, dengan yang ketua buat di status Facebook itu. Insya Allah, izin Allah ini akan terwujud. Amin. Jadi kita mari sama-sama kita dukung. Jadi kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat Pangkal Berandan ini harus dibuang. Yang bilangnya uangnya dari mana, bangun Langkat dari mana, bangun Pangkal Berandan dari mana, itu dibuang. Kalau kita bersatu, insya Allah akan terkabul. Iya betul. Akan terkabul.
Jadi begini Boy, sebenarnya ini impian aku Boy. Oh, impian ketua juga nih ya? Iya, impian aku tuh bagaimana supaya Langkat ini maju, Pangkalan Berandan ini maju. Karena aku pikirkan untuk anak cucu kita sekarang. Kedepannya lah ya. Iya, kalau nggak ada harapan kita, PR kita, bagaimana nasib anak cucu kita ke depan, Boy? Iya, 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 iya. Nah, apa mau ditanam mereka? Iya. Jadi sekaranglah kita menanam, anak kita yang memanen. Kemarin nanti ya. Iya. Kalau kita ini berapa lama lagi lah, Boy? Aduh. Kita nih kan harus mensupport kegiatan-kegiatan yang positif. Yang untuk memajukan Pangkalan Berandan. Iya. Iya. Yang namanya Pangkalan Berandan ini kan udah lama. Udah lama bahasa-bahasa Pangkalan Berandan ini tertinggal dari pembangunan kilang baru. Ternyata ceritanya nol, tak ada. Jadi seakan-akan orang Berandan ini bohongi terus. Iya, iya, iya. Tapi dengan adanya inovasi baru, terobosan baru yang digagas oleh Pak Tony, orang Berandan yang bermukim di Jakarta, tahan rela dia kembali ke kampung halamannya untuk memberikan gagasan-gagasan yang bagus untuk inovasi Pangkalan Berandan supaya berubah. Itu harus kita dukung ya. Itu harus kita dukung, harus kita support. Walaupun saya nggak mengenal dia. Siapa Tony itu saya nggak tahu. Saya baru berapa kali jumpa sama dia. Itu pun ada berkumpul-kumpul sama kawan. Saya tengok konsep yang ditunjuknya sama orang lain, saya datang. Apa ini? Saya bilang. Ya ini desain apa ini? Ya inilah mau dibangun Purwakarta, mau dibangun Penus, mau dibangun apa nih di sebelah SPBU Jalan Tamrin itu. Ya, wah ini kita dukung. Nggak bisa nggak kita dukung. 100% kita dukung. Kalau bisa 1000% kita dukung. Nah, saya mengatakan langsung sama dia, terima kasih Pak. Bapak telah merubah cara pemikiran saya loh. Jadi itulah. Jadi kalau sudah akhirnya ketua mendukung, maka mendukunglah semua. Mudah-mudahan, amin. Nah, kita nggak ada cerita tolak, maju terus. Karena ini gagasan yang tak bisa dilupakan ini. Harus diwujudkan. Oke, oke. Oke, demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan Akira Ketua. Semoga apa yang diimpikan atau dikatakan Akira Ketua bisa terwujud untuk Kota Pangkalan Berandan. Begitu juga buat warga Pangkalan Berandan. Saya berharap kepada warga Pangkalan Berandan agar memberikan masukan-masukannya, motivasinya, agar kita bersama-sama untuk merubah kota Pangkalan Berandan tercinta dari yang hitam menjadi cerah. Semoga kita mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pangkalan Berandan, yang terutama Bapak Bupati Langkat. Maju terus Pak, dukung, dukung, dukung. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah bincang-bincang dengan Ketua Akira. Tidak asing lagi di media sosial, khususnya di Kota Pangkalan Berandan. Dengan demikian kita dari podcast Pangkalan Berandan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.